Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1561. Klan Raja Laut benar-benar melepaskannya. Aku tak menyangka. Kukira dia akan mati kalau keluar. Aku hanya bisa bilang kalau senior dari klan Raja Laut itu terlalu murah hati dan tidak mau menindas yang lemah. Xiao Chen dan Qiu Qing awalnya bertarung antar rekan. Kemampuan Qiu Qing memang kurang, jadi tidak banyak yang bisa dikomentari. Itu masuk akal, tapi Xiao Chen memang monster. Kalau kita menunggu 10.000 tahun lagi, aku khawatir klan Raja Laut akan benar-benar dalam masalah. Sungguh tidak bijaksana membicarakan moralitas dan prinsip sementara membiarkan bahaya tersembunyi seperti itu tak terselesaikan. Klan Raja Laut membiarkan Xiao Chen pergi, yang mana di luar dugaan semua orang. Beberapa orang mengagumi karakter Yelan, sementara yang lain menganggap Yelan tidak cukup rasional. Klan Raja Laut sudah memiliki reputasi buruk di luar, dan bahkan pernah terjadi insiden pembantaian. Bahkan jika mereka menyerang Xiao Chen bersama kali ini, orang luar akan menganggapnya wajar dan seperti gaya klan Raja Laut. Namun jika Xiao Chen dilepaskan, itu seperti memelihara harimau untuk menyakitinya, yang mungkin akan menjadi ancaman mematikan bagi klan Raja Laut di masa mendatang, dan kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Setelah bertahun-tahun, dia benar-benar tidak berubah sama sekali. Manajer klan Dewa yang bersembunyi di kegelapan juga menghela napas lega. Ia dan Yelan adalah teman lama, dan ia tahu betul seperti apa Yelan. Namun dia selalu berpikir bahwa Yelan telah tersesat dan menyia-nyiakan bakatnya. Melihat orang-orang dari klan Raja Laut pergi, Ling Hujing juga berjalan ke arah Xiao Chen, mengedipkan mata indahnya dan berkata, sebenarnya, kamu sama sekali tidak takut pada Yelan, kan? Xiao Chen mampu melawan boneka sisa dewa sejati, dan bahkan begitu kuat hingga mengubah gelarnya sendiri. Meskipun Yelan juga yang terkuat di antara yang kuat, Ling Hujing merasa bahwa Xiao Chen tidak akan kalah darinya, tetapi hanya akan menjadi lebih kuat. Bahkan jika semua Raja Suci tingkat rendah ditambahkan bersama, Xiao Chen tidak akan takut dan akan tetap tak terkalahkan. Karena dia sudah mundur selangkah lebih dulu, aku juga akan mundur selangkah. Masalah ini sudah selesai dan tidak perlu dibahas lagi. Xiao Chen tidak berkomentar dan tidak memberikan jawaban langsung kepada Ling Hujing. Ling Hujing sedikit tidak puas, tetapi tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Ia tersenyum dan berkata, Xiao Chen, apa kau tertarik padaku? Apa-apaan ini? Xiao Chen terkejut dengan ucapan tiba-tiba ini dan berkata dengan marah, aku sarankan kamu jangan melamun. Hehe, setiap kali ada bahaya, kau selalu mendorongku duluan. Apa kau tidak mengkhawatirkanku? Ling Hujing menatapnya seolah-olah dia bisa melihat apa yang ada di dalam dirinya. Aku takut kau akan menjatuhkanku. Kata Xiao Chen. Kalau kau sama sekali tidak peduli padaku, hidup dan matiku tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana mungkin aku menjadi bebanmu? Kata Ling Hujing. Xiao Chen. Hehe, apa aku benar, kan? Ling Hujing sangat bangga. Oke, apapun yang kau katakan, itu memang benar. Aku mengkhawatirkanmu dan aku tertarik padamu. Apa itu cukup? Xiao Chen tidak melanjutkan perdebatannya dan hendak terbang meninggalkan tempat kejadian. Hei, kamu mau kemana? Tanya Ling Hujing sambil mengikutinya. Cari seseorang. Kata Xiao Chen, kita sudah berpisah jalan, jadi tidak perlu mengikutiku. Tidak, kau harus ikut denganku ke klan Gagak Emas. Ling Hujing menarik lengan baju Xiao Chen, takut Xiao Chen akan mendorongnya. Apa yang akan kau lakukan di suku Jinwu? Xiao Chen menatapnya dengan aneh. Kau akan mengerti saat kau pergi ke sana. Ini adalah amanah leluhur. Kata Ling Hujing, pokoknya, ini akan sangat bermanfaat bagimu dan tidak akan merugikan siapapun. Dasar psikopat. Gerutu Xiao Chen dalam hati, tetapi setelah berpikir sejenak, ia berkata, bawa aku ke Sekte Dewa Gagak Emas. Aku kebetulan butuh sesuatu dari Ling Hujue. Aku membiarkan Ling Hujue pergi terakhir kali, tapi aku sudah punya kesepakatan dengan Ling Hujue, jadi sebaiknya aku pergi dan menyelesaikan masalah ini selagi aku melakukannya. Baiklah. Ling Hujing setuju. Agama ilahi Jinwu memiliki susunan teleportasi yang mengarah langsung ke klan Jinwu. Cara tercepat untuk kembali ke klan Jinwu adalah dengan pergi ke agama ilahi Jinwu terlebih dahulu. Ling Hujing memimpin jalan, dan keduanya berencana untuk terbang ke Sekte Gagak Emas. Namun tiba-tiba Xiao Chen berhenti lagi. Ada apa? Tanya Ling Hujing. Menara itu selalu membuatku gelisah. Sesuatu yang buruk akan terjadi jika aku tetap di sini. Xiao Chen tampak menjawab Ling Hujing, tetapi juga tampak berbicara sendiri. Ling Hujing tidak mengerti sejenak dan benar-benar bingung, apa yang kamu bicarakan? Minggir. Xiao Chen melepaskan tekanan udara, mendorong Ling Hujing menjauh, lalu mengangkat telapak tangannya ke langit, dan niat pedang transenden meledak. Dalam sekejap, langit terkoyak, dan sambaran petir yang tampaknya lahir dari kekacauan meledak seperti gelombang yang mengamuk, dan langsung jatuh ke tangan Xiao Chen. Meminjam kekacauan, pedang Dao tertinggi. Xiao Chen pertama kali menunjukkan puncak ilmu pedang, dan Chaos Thunder di tangannya berevolusi menjadi pedang yang menebas ke kejauhan. Sangat sulit untuk dikendalikan, masih ada beberapa kekurangan. Melihat pedang kekacauan melaju kencang, Xiao Chen menggelengkan kepalanya karena kecewa. Ini adalah seni pedang pamungkas yang dia pahami saat menyelesaikan asal-muasal aturan langit dan bumi, dan ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Tetapi apa yang ia pahami dan apa yang ia praktikkan adalah dua konsep yang berbeda.
Ibaratnya ketika Anda sedang berkarya, ide mengalir deras bak mata air di benak Anda dan Anda bisa merancang cetak biru yang paling sempurna. Namun saat Anda benar-benar mulai mengerjakannya, hasilnya selalu tidak memuaskan dan Anda tidak bisa mengekspresikan apa yang Anda inginkan secara maksimal. Dengan pedang ini, dia hanya mengeluarkan sepertiga dari kekuatannya. Tapi itu sudah cukup. Kalau energi pedangnya terlalu kuat, bisa melukai orang tak bersalah. Xiao Chen tidak berniat mengejarnya untuk memastikan. Sebaliknya, ia menatap Ling Hujing yang kebingungan dan berkata, "Baiklah, ayo pergi." Ling Hujing tersadar kembali dan berkata lemah, "Kamu. Apa yang baru saja kamu lakukan?" Suara yang ditimbulkan oleh pedang itu tidak begitu keras. Tetapi setelah memperoleh tanda leluhur, persepsi dan kekuatan mentalnya menjadi sangat menakjubkan, dan dia dapat dengan jelas merasakan kengerian pedang itu. Dia yakin pedang itu tidak dapat dihalangi oleh apapun sebelum mencapai sasarannya. Apapun yang berani menyentuhnya akan binasa. Nanti kau akan mengerti. Meskipun gelar penenun ilahimu bisa memberimu manfaat besar untuk sementara, itu akan menghambat perkembanganmu di masa depan, dan bahkan akan berakibat lebih buruk. Nada bicara Xiao Chen sedikit khawatir. Yang mengkhawatirkan bukan hanya Ling Hujing, tetapi mengkhawatirkan semua orang yang telah menerima gelar di menara kanonisasi. "Ah, apa yang kau bicarakan?" Ling Hujing sama sekali tidak mengerti. "Tidak masalah kalau aku tidak mengerti. Lebih baik jadi burung konyol yang bahagia. Seperti kata pepatah, burung konyol itu beruntung. Aku sangat pintar, jadi aku punya banyak masalah." Xiao Chen mendesah. "Kau bodoh." Ling Hujing menatap Xiao Chen dengan tatapan tertekan. Alun-alun di luar menara kanonisasi. Ketika pengurus klan dewa melihat klan Raja Laut dan Xiao Chen telah pergi satu demi satu, tentu saja dia merasa jauh lebih lega. Tanpa pembuat onar seperti Xiao Chen, wilayah yang dikelolanya pada umumnya damai dan tertib, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Namun pada saat itu, dia tiba-tiba seperti mendapat firasat sesuatu dan tiba-tiba mendongak ke langit tenggara. Di sana, tekanan pedang yang tak terlukiskan terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak bagus. Semuanya, segera bubar. Setelah berteriak pada semua orang, dia melangkah maju dan menggunakan tubuh suci tertingginya untuk menangkis pedang yang membuatnya merasa ketakutan tak terduga. Tidak. Tepat saat tekanan pedang mendekat, dua sosok yang tak terduga muncul, menghalangi administrator klan dewa di kiri dan kanan. "Minggir." Dalam sekejap, ketiga sosok itu menghilang. Tekanan pedang itu tidak menemui halangan apapun dan langsung menembus dalam sekejap, menghantam menara kanonisasi secara langsung. Ledakan. Sebuah ledakan yang mengejutkan. Menara kanonisasi, yang telah berdiri selama berabad-abad dan dianggap sebagai salah satu bangunan paling suci di dunia ilahi, mulai retak dan runtuh. Bab 1562. Menara kanonisasi tidak langsung runtuh, tetapi retakan pertama kali muncul dan kemudian perlahan menyebar. Di tengah kepanikan dan ketidakpercayaan massa, menara itu mulai runtuh. Ya ampun, apa yang terjadi? Apakah menara Sein akan runtuh? Semua orang terkejut, hati mereka gemetar, dan dipenuhi rasa takut. Menara kanonisasi dibangun oleh beberapa dewa dan telah berdiri selama berabad-abad. Menara ini menyimpan aturan dan rahasia yang bahkan para dewa pun tak dapat pahami sepenuhnya. Kekuatan apa di dunia ini yang dapat menghancurkannya? Ini pasti hukuman dari surga. Kita bodoh dan telah membuat Tuhan murka. Beberapa orang merasa gelisah, merangkak di tanah dan berlutut menuju menara kanonisasi yang runtuh. Tidak seorang pun tahu apa yang diwakili oleh Tuhan, tetapi fakta bahwa menara kanonisasi dapat dihancurkan menunjukkan bahwa menara itu tidak dapat dilanggar atau ditentang. Demi mendapatkan ketenangan batin, banyak pula orang yang berlutut di tanah dan bertobat dengan tulus. Bagaimana ini bisa terjadi? Dibandingkan dengan ketidaktahuan orang biasa, sang manajer para dewa jelas tidak percaya pada Tuhan. Ia melihat pedang itu terbang dengan mata kepalanya sendiri. Dia berani menyimpulkan bahwa itu adalah kekuatan manusia. Tapi seharusnya tidak ada lagi dewa yang hidup di dunia ini. Siapa yang punya kekuatan untuk menghancurkan menara kanonisasi dengan satu pukulan? Aku tak pernah menyangka menara kanonisasi yang telah kita jaga selama ini akan hancur semudah itu. Sungguh memalukan. Di samping administrator klan dewa, ada dua lelaki tua sederhana lainnya yang juga memandangi menara kanonisasi yang runtuh dengan penuh penyesalan. Kedua orang ini sebenarnya adalah manajer, dan merupakan rekan yang sepemikiran dan berstatus sama dengan yang pertama. Ketiganya diterangi oleh para dewa dan kemudian mengajukan diri untuk menjaga menara kanonisasi. Namun biasanya, mereka berdua berada di belakang layar, dan yang pertama bertanggung jawab atas semua masalah sepele. "Terima kasih atas bantuan kalian tadi. Kalau tidak, aku tidak akan mendapatkan apa-apa." Administrator klan dewa mendesah. Dia sedikit tidak sabaran tadi dan salah menilai situasi. Jika dia bisa menggunakan hidupnya untuk menangkis pedang itu akan baik-baik saja. Namun dilihat dari hasil saat ini, bahkan jika dia mengorbankan nyawanya untuk menangkis pedang itu, tetap saja itu tidak akan mengubah hasilnya. Dia akan mati, dan menara kanonisasi tidak akan diselamatkan. Bagaimanapun juga, hidupnya tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan menara kanonisasi. Ini seperti ketika Anda mengangkat pisau untuk membunuh seseorang, dan seekor lalat menghalangi saat Anda mengayunkan pisau. Lalat itu tidak dapat menahan kekuatan pisau, dan orang tersebut tetap akan terbunuh. Ini force majeure. Kita bertiga tidak bisa berbuat apa-apa.
Sulit membayangkan ada orang di dunia ini yang bisa menggunakan pedang seperti itu. Orang macam apa dia? Arah tenggara. Haruskah kita mengejarnya dan melihatnya? Percuma saja. Serangan pedang orang itu berarti dia tidak mau mengungkapkan identitasnya. Kita tidak akan bisa melihatnya bahkan jika kita mengejarnya. Kalaupun kita melihatnya, kita mungkin akan musnah. Ya, memang benar, orang itu menghancurkan menara kanonisasi, tetapi tidak melukai siapapun. Aku penasaran apa niatnya. Apakah dia hanya tidak puas dengan menara kanonisasi? Sekarang kita hanya bisa berharap dia adalah senior tersembunyi dari alam dewa kita. Jika dia berasal dari kubu gelap, maka saat perang pecah, alam dewa akan hancur seketika. Ling Hujing membawa Xiao Chen ke wilayah laut. Berdiri di laut dan menatap langit timur, Anda dapat melihat deretan istana menjulang di kejauhan, seperti istana megah di surga dalam mimpi. Itulah Sekte Gagak Emas. Ling Hujing menunjuk ke istana surgawi yang indah, diselimuti kabut peri, dan membual, bagaimana? Menakjubkan, bukan? Sungguh mengesankan bisa membangun istana surgawi di atas laut. Xiao Chen tidak membantah Ling Hujing. Hehe, ayo pergi, di dalam lebih indah. Ling Hujing menarik Xiao Chen dan terbang menuju Sekte Gagak Emas. Aku bisa jalan sendiri. Apa aku perlu ditarik? Tanya Xiao Chen. Orang luar tidak diizinkan masuk ke Sekte Gagak Emas. Aku menggandeng tanganmu karena itu berarti kita punya hubungan baik. Ini bisa menyelamatkan kita dari banyak masalah. Kata Ling Hujing serius. Xiao Chen tidak dapat membantahnya, dan berpikir tidak ada ruginya, dia membiarkan dia menariknya. Begitu mereka tiba di luar istana surgawi, puluhan penjaga mengepung mereka. Ketika mereka mengenali Ling Hujing, para penjaga terkejut dan berkata dengan hormat, "Salam, Nona Jingjing." Baiklah, ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan Ling Hujue. Jadi, apakah Anda ingin kami melaporkannya? Ada pengumuman apa? Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Aku akan langsung menghampirinya. Mendengar ini, para penjaga tanpa sadar melirik Xiao Chen, lalu menatap kedua tangan yang berpegangan itu, dan segera menjawab, "Saya mengerti." Istana surgawi membuka pintunya, dan Ling Hujing serta Xiao Chen masuk bersama. Awalnya, Xiao Chen merasa cukup nyaman memegang tangan Ling Hujing, dan para penjaga tidak berani mengatakan apapun atau bertanya apapun. Tetapi ketika dia dan Ling Hujing berjalan masuk ke dalam Sekte Gagak Emas, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ketenaran dan status Ling Hujing di Sekte Gagak Emas jelas sangat tinggi, dan kembalinya dia dengan cepat menarik perhatian. Bukankah itu Nona Jingjing? Kok dia bisa kembali dari menara kanonisasi secepat itu? Siapa orang yang dia pegang itu? Wah, dari mana anak nakal itu? Beraninya dia menggandeng tangan Nona Jingjing dan berparade di jalanan. Dia bahkan tidak menganggap serius 100.000 murid Golden Crowku. Ayo kita pergi dan hajar dia. Xiao Chen menyadari suasana menjadi semakin aneh, dan berkata dengan wajah gelap, "Kau melakukan ini dengan sengaja, bukan? Apa maksudmu dengan sengaja?" Ling Hujing berkata dia tidak mengerti dan tersenyum, memperlihatkan taring kecilnya. Xiao Chen menepis tangannya dan berkata dengan tidak senang, "Jangan bertingkah manis, kamu sama sekali tidak manis. Apa masalahnya? Kau akan terbiasa pada akhirnya." Kata Ling Hujing, "Asalkan kau bersedia, Sekte Gagak Emas akan menjadi milikmu, dan semua murid Gagak Emas ini akan siap membantumu." "Apakah kamu berbicara sambil tidur?" "Tidak, aku serius." Kata Ling Hujing, "Bukan hanya kultus Gagak Emas, tapi seluruh klan Gagak Emas siap membantumu. Kalau kau tertarik padaku, aku juga bisa." "Berhenti." Xiao Chen menepuk belakang kepalanya. "Kamu masih muda, jangan terus-terusan memikirkan hal-hal berantakan itu. Bersikaplah lembut, sakit." Ling Hujing menutupi bagian belakang kepalanya dengan kedua tangannya dan memelototi Xiao Chen dengan penuh kebencian. "Wah, lancang sekali kau. Beraninya kau bersikap kasar pada Jingjing." Tiba-tiba, seorang pemuda berbaju putih terbang mendekat. Ia sangat tampan dan menatap Xiao Chen dengan amarah yang dingin. "Itu Big Brother tidak bisa menahannya." Tentu saja, semua orang tahu bahwa kakak senior memiliki perasaan terhadap Nona Jingjing, tetapi karena putra dewa, dia tidak pernah berani mengungkapkannya. Jika ada yang berani menindas Nona Jingjing, kakak senior pasti akan menjadi orang pertama yang membelanya. Ngomong-ngomong, apakah putra Tuhan menyukai Nona Jingjing? Entahlah. Nona Jingjing dan Senzi memang dekat, tapi tidak ada hubungan yang jelas. Tapi kurasa Senzi hanya menganggap Nona Jingjing seperti adik perempuan. Senzi juga tidak tertarik dengan hal itu. Dia punya tanggung jawab dan tujuan yang lebih tinggi. Kakak senior dan Nona Jingjing adalah pasangan yang paling cocok. Ya, aku juga berpikir begitu. Tidak masalah apakah itu Nona Jingjing, kakak, atau putra dewa, yang penting bukan orang luar ini. Benar sekali, kakak pasti akan memberinya pelajaran. Pada saat ini, banyak murid Jinwu di sekitarnya yang merasa gembira dan bersemangat melihat kemunculan pemuda berpakaian putih itu, serta menantikan dia memberi pelajaran pada Xiao Chen. Bab 1563. Xiao Chen menatap pemuda berpakaian putih yang sedang memelototinya dan bertanya pada Ling Hujing, siapa orang ini? Ling Hu Feiming, jenius nomor 1 Sekte Dewa Gagak Emas dan satu-satunya murid Ling Hujue. Ling Hujing memperkenalkannya. Dia bukan Gagak Emas berdarah murni, jadi dia memulai dari posisi sederhana dan tidak dianggap serius.
Namun, dengan ketekunan yang luar biasa dan segudang petualangan, dia berhasil mencapai posisinya saat ini. Sekarang, bahkan jika dia kembali ke klan Gagak Emas, dia akan tetap berada di peringkat 3 teratas generasi muda. Selain putra dewa, Ling Huyu, tak seorang pun berani melampauinya. Karena perbuatannya yang begitu menginspirasi, ia menjadi sangat populer di kalangan keluarga Golden Crow, bahkan hampir didewakan. Bahkan pemimpin klan pun mulai menghargainya dan memberinya sumber daya pelatihan terbaik. Garis keturunan murni sangat penting dalam klan dewa. Derajat garis keturunan hampir setara dengan status dan menyertai seseorang sepanjang hidupnya. Namun, Ling Hu Feiming bukanlah seorang darah murni, namun ia telah mencapai titik ini dan mengalahkan banyak gagak emas berdarah murni. Ia memang jenius dan telah berusaha keras. Bukankah kau kurang memperkenalkannya? Tanya Xiao Chen, apakah dia masih pelamarmu? Ini tidak penting. Kata Ling Hujing acuh tak acuh. Menurutku, inilah poin kuncinya. Xiao Chen menatap Ling Hu Feiming dan jelas bisa merasakan permusuhan yang kuat darinya. Kalau begitu, kau hajar dia dan klaim kedaulatanmu. Kata Ling Hujing, meskipun dia membenci kejahatan, dia juga cukup jujur. Kalau dia tahu aku sudah direbut, dan ada orang yang lebih kuat darinya, dia pasti akan mundur. Xiao Chen, Jingjing, apa yang kau katakan? Meskipun Ling Hujing berbicara dengan suara pelan, Ling Hu Feiming masih mendengar setiap kata dan merasa sedikit tidak percaya. Awalnya dia mengira Xiao Chen sedang menindas dan memaksa Ling Hujing, tetapi sekarang tampaknya Ling Hujing tampaknya melakukannya secara sukarela. Hal ini tentu saja membuatnya sangat sedih. Ling Hu Feiming, di mana gurumu? Panggil dia, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya. Ling Hujing mencoba mengalihkan pembicaraan. Jangan mengalihkan pembicaraan. Ling Hu Feiming kesal. Ia melirik Ling Hujing, lalu menatap Xiao Chen dan berkata, siapapun dirimu, hanya jika kau bisa mengalahkanku, kau berhak bersama Jingjing. Kurasa kau salah paham. Hubungan antara aku dan dia tidak seperti yang kau pikirkan. Xiao Chen terdiam. Jika dia benar-benar bertindak terhadap Ling Hu Feiming, dia akan jatuh ke dalam perangkap Ling Hujing, tetapi jika dia tidak bertindak, dia takut Ling Hu Feiming akan menjadi agresif. Seperti yang diduga, Ling Hu Feiming, setelah mendengar kata-kata Xiao Chen, tidak hanya tidak menyerah, tetapi malah berkata dengan nada meremehkan, bagaimana kau bisa begitu lemah sampai memegang tangan Jingjing? Jika kau laki-laki, lawanlah aku. Sampah. Kalau nggak berani lawan kakak senior, enyahlah dari sini. Jauhi Nona Jingjing mulai sekarang. Menurutku, potong saja tanganmu itu. Bagaimana kau bisa menodai Nona Jingjing? Para pengikut Jinwu di sekitarnya juga mulai membuat keributan, dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Xiao Chen tidak langsung marah. Ia menoleh ke arah Ling Hujing dan bertanya, apakah melakukan ini hanya untuk bersenang-senang? Tidak. Ling Hujing, yang terkejut dengan situasi ini, meminta maaf, aku tidak tahu mereka akan bereaksi sekuat itu. Tapi jika kau ingin memimpin Sekte Gagak Emas dan klan Gagak Emas, kau benar-benar harus menunjukkan otoritasmu. Kalau tidak, bahkan dengan bantuanku, banyak orang akan tetap tidak patuh padamu. Mendengar ini, Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dikatakan leluhurmu kepadamu sebelum dia menghilang. Ada beberapa hal yang tidak boleh diketahui banyak orang. Ling Hujing memberi isyarat agar semua orang diam. Ling Hu Feiming mengerutkan kening. Dia mendengar beberapa kata-kata sensitif, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berpikir bahwa Ling Hujing dan Xiao Chen memiliki beberapa rahasia yang tidak boleh diungkapkan kepada orang lain. Hal ini membuatnya makin cemburu. Hari ini, aku akan memutuskan hasilnya bersamamu, apapun yang terjadi. Ling Hu Feiming meraung marah, dan 12 cahaya suci mengelilinginya. Aura yang kuat membuat seluruh langit tampak pucat, dan sinar matahari pun terhalang. Kakak serius. Kuat sekali. Bahkan dari kejauhan pun aku bisa merasakan tekanan yang mengintimidasi dari kakak tertua. Dia pasti yang terbaik di bawah putra Tuhan, kan? Itulah momentum yang kita butuhkan. Ayo kita beri pelajaran pada bocah itu. Semakin banyak murid Golden Crow berkumpul, puluhan ribu jumlahnya. Saat ini, mereka seperti ayam yang darahnya dipompa, dan tak sabar melihat Ling Hu Feiming membantai Xiao Chen. Apakah itu sudah cukup? Xiao Chen tahu itu tidak bisa dihindari, jadi dia berhenti bersikap sopan dan menghentakkan kakinya ke tanah. Ledakan. Tekanan udara yang tak terbayangkan melanda area tersebut, dan puluhan ribu murid Golden Crow di sekitarnya pun terdampak. Mereka semua terpental dan hancur berkeping-keping, sungguh pemandangan yang sangat spektakuler. Yang lebih parah lagi adalah Ling Hu Feiming. Dialah yang pertama terkena, muntah darah, dan terpental mundur. 12 cahaya suci hampir hancur dan redup. Suasana tiba-tiba berubah dari riuh menjadi hening. Setelah menstabilkan diri, semua murid Jinwu menatap takjub ke arah lingkungan sekitar yang hancur dan Ling Hu Feiming yang terluka parah dan pingsan. Kepala mereka berdengung dan mereka merasa seperti sedang bermimpi. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa kejadian mengerikan ini disebabkan oleh hentakan kaki pemuda itu. Wah, kamu terlalu. Ling Hujing membuka mulutnya lebar-lebar sehingga sebutir telur bisa masuk ke dalamnya. Dia ingin Xiao Chen segera menegakkan kekuasaannya, sehingga dia bisa membantu Xiao Chen di masa depan dan memenuhi amanah leluhur. Namun, ia tak menyangka cara Xiao Chen membangun otoritasnya begitu dilebih-lebihkan.
Tak hanya Ling Hu Feiming yang pingsan, puluhan ribu murid Golden Crow di sekitarnya juga terluka dan berhamburan kemana-mana. Sungguh mengerikan. Apakah kamu sudah puas sekarang? Xiao Chen melirik Ling Hu Jing, lalu berteriak ke arah aula utama Sekte Ilahi Gagak Emas, Ling Hu Jue, jika kamu tidak keluar, aku akan menghancurkan sektemu yang hancur ini. Tuan Xiao, tolong jangan marah. Pada saat ini, seseorang terbang menuju aula utama. Dilihat dari auranya, dia lebih kuat dari Raja Suci biasa, tetapi jauh lebih lemah dari Yelan, dan berada di level Raja Suci menengah awal. Tak lain dan tak bukan adalah pemimpin Sekte Gagak Emas, Ling Hu Jue. Pemimpin Sekte Dewa Gagak Emas, seorang Raja Suci tingkat menengah, begitu terkenal hingga menggemparkan bahkan langit atas. Di mata semua orang di sekte tersebut, ia adalah sosok transenden dengan keagungan yang tak tertandingi. Namun, pada saat ini, Ling Hu Jue tampak sangat berhati-hati saat menghadapi Xiao Chen, dan bahkan harus memasang senyum, seolah-olah dia tidak berani menyinggung perasaannya. Hal ini tentu saja mengejutkan murid-murid Golden Crow. Namun, mengingat kekuatan hentakan kaki Xiao Chen sebelumnya, mereka takut kalau tingkat kultivasinya memang lebih tinggi dari sang pemimpin, jadi mereka terpaksa menerimanya. Sebagai seorang pemimpin, apa kau begitu lambat menyadari sesuatu? Xiao Chen menatap Ling Hu Jue dengan dingin dan bertanya, kita sudah lama di sini, dan kau baru saja mendapat kabar. Mendengar ini, Ling Hu Jue segera berkata, jangan salahkan aku, Tuan Muda Xiao. Aku baru saja menerima berita mengejutkan dan begitu ingin memastikannya, sampai-sampai aku tidak menyadari kedatanganmu dan Jingjing. Berita mengejutkan apa? Tanya Ling Hu Jing bingung. Ling Hu Jue berkata dengan serius, saya menerima pesan yang mengatakan bahwa pagoda Feng Sheng telah runtuh, dan penyebabnya tidak diketahui. Apa? Menara kanonisasi runtuh. Ling Hu Jing membelalakkan matanya. Dia dan Xiao Chen baru saja datang dari menara kanonisasi. Bagaimana mungkin menara kanonisasi runtuh? Tunggu. Ling Hu Jing tiba-tiba teringat pedang mengerikan yang pernah dilancarkan Xiao Chen sebelumnya. Bukankah itu arah menara kanonisasi? Mungkinkah? Bab 1564. Ya, sungguh tak masuk akal tempat suci seperti menara kanonisasi runtuh. Ling Hu Jue merasa tak percaya. Ketika menerima pesan ini, ia mengira seseorang sedang bercanda dengannya. Runtuh atau tidak, itu bukan urusanmu. Kenapa kau begitu khawatir? Tanya Xiao Chen. Aku hanya menyampaikan pendapatku. Ling Hu Jue berkata dengan canggung, kenapa Tuan Xiao kembali bersama Jingjing? Di mana Yang Mulia? Ling Hu Yu masih di menara suci, tapi menaranya sudah runtuh. Dia pasti akan segera kembali. Kata Ling Hu Jing. Ya. Ling Hu Jue mengangguk. Ia tidak khawatir Ling Hu Yu akan berada dalam bahaya. Lagi pula, ia adalah putra dewa. Kesampingkan masalah sebenarnya, bagaimana perkembangan hal yang aku minta kamu temukan? Tanya Xiao Chen. Ini. Ling Hu Jue berkata dengan malu, aku sudah meminta seseorang untuk mengambilnya, tetapi mereka belum membalas, jadi mungkin mereka belum mengambil semuanya. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Wajah Xiao Chen menjadi muram. Kau pemimpin sekte, kan? Tuan Muda Xiao, saya sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi sulit untuk mengumpulkan 100 bunga harmoni kekosongan dalam waktu singkat. Kata Ling Hu Jue. Bunga Void Hedao hanya digunakan untuk Hedao, jadi tidak terlalu berharga, kan? Tanya Xiao Chen. Dengan kekuatan Sekte Ilahi Gagak Emasmu, tidak bisakah kau menemukan 100 bunga itu? Bunga Dao penggabung kekosongan memang tidak terlalu berharga, tetapi ia hanya muncul di celah-celah kekosongan dan area yang tidak teratur, menjadikannya spesies langka. Ling Hu Jue berkata, bunga ini tidak terlalu berharga, dan ia tumbuh di lingkungan yang keras, jadi tidak ada yang mau memetiknya. Sungguh tidak sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. Oke, kurasa kau bisa tahu. Xiao Chen berpikir sejenak dan bertanya, berapa banyak yang sudah kau kumpulkan sekarang? Saya sudah serahkan masalah ini kepada pemilik rumah lelang. Anda harus bertanya kepadanya dulu. Rumah lelang. Seberapa jauh? Setengah jam sudah cukup. Bawa aku melihatnya. Pasti ada banyak harta karun di rumah lelang tempat Sang Wei Tian berada. Ngomong-ngomong, Xiao Chen juga ingin berbelanja dan mengambil bunga Void Hedao. Meskipun sebagian besar orang di 33 surga adalah praktisi Dao Agung, masih banyak teman di alam ilahi 4 arah yang masih terjebak di jalan-jalan kecil. Dia sudah punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Bunga Void dan Dao merupakan suatu hal yang tak terelakkan. Bagus. Ling Hu Jue melambaikan tangannya, dan segera dua tetua dari Golden Crow Divine Sect terbang untuk menerima perintahnya. Aku mau keluar sebentar. Kalian urus akibatnya. Semua orang yang bikin onar hari ini akan dihukum. Baik, Tuan. Kata kedua tetua itu dengan hormat. Tuan Xiao, aku akan memimpin jalan. Setelah berkata demikian, Ling Hu Jue terbang keluar. Xiao Chen dan Ling Hu Jing mengikuti di belakang. Setelah beberapa saat, Ling Hu Jing bertanya dengan suara rendah, Xiao Chen, apakah menara suci milikmu? Jangan mencolok. Xiao Chen menyela, setelah pekerjaan selesai, aku akan pergi, menyembunyikan jasa dan ketenaranku. Aku tidak pernah meninggalkan nama baikku saat berbuat baik, jadi jangan pamer. Apakah kamu benar-benar melakukannya? Ling Hu Jing membelalakkan matanya. Menara Sein benar-benar ditebas oleh Xiao Chen hanya dengan satu pedang. Gila sekali. Lagi pula, bagaimana ini bisa dianggap hal yang baik?
Kalau sampai bocor, aku khawatir seluruh alam dewa akan menghukum kita, kan? Ada yang salah dengan gelarmu. Perbaiki sendiri dan jangan tinggalkan jejak apapun, kalau tidak, kau akan menderita di masa depan. Xiao Chen memperingatkan. Bukannya dia benar-benar takut orang lain mengetahui tentang penghancuran menara kanonisasi, tetapi dia hanya berpikir lebih baik menghadapi lebih sedikit masalah daripada menghadapi lebih banyak masalah. Aku akan mencobanya, aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. Ling Hujing tidak membantah Xiao Chen, tetapi menerima saran Xiao Chen dengan serius. Meskipun gelar itu bisa memberinya banyak keuntungan, dia lebih mempercayai penilaian Xiao Chen. Tanda pemberian leluhurmu itu baik, jauh lebih baik daripada gelar itu. Selama kau menggunakannya dengan baik, memperbaiki jejak gelar itu akan sangat mudah. Kata Xiao Chen. Bukankah akan lebih mudah jika kau membantuku? Kata Ling Hujing. Aku sibuk. Kata Xiao Chen. Permisi. Meskipun Ling Hujue terbang di depan, ia sesekali memperhatikan dua orang di belakangnya. Apa yang ia dengar tanpa sengaja membuatnya berkeringat dingin. Apakah menara kanonisasi ditebang oleh Xiao Chen? Monster macam apa orang ini? Terakhir kali dia berada di klan roh, dia dan ketiga Raja Suci klan roh bukanlah tandingan Xiao Chen. Jika Xiao Chen tidak ingin menggunakan koneksinya untuk mendapatkan 100 bunga Void Hedao, dia pasti sudah mati. Setelah dia kembali, dia telah berpikir apakah akan membatalkan kontrak, melaporkan masalah tersebut ke suku Jinwu, dan membiarkan suku Jinwu mengirimkan orang-orang kuat untuk menghadapi Xiao Chen. Namun dia juga sangat berhati-hati. Xiao Chen tidak meninggalkan tipuan apapun padanya, seolah-olah dia sama sekali tidak takut kalau dia akan menyangkalnya nanti. Ini tidak diragukan lagi merupakan kepercayaan diri yang sangat kuat. Oleh karena itu, setelah pertimbangan akhir, Ling Hujue tidak mempublikasikan masalah tersebut, tetapi setuju untuk mematuhi perjanjian dengan Xiao Chen. Lagi pula, bunga Void Hedao bukanlah benda berharga. Paling-paling, bunga itu sulit ditemukan, jadi dia tidak akan menderita kerugian besar. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa dia telah membuat keputusan yang sangat tepat. Xiao Chen bahkan bisa menghancurkan menara penganugerahan orang suci, jadi tidak akan terlalu sulit baginya untuk membunuh Ling Hujue. Meskipun klan Jinwu memiliki warisan dan fondasi yang ditinggalkan oleh dewa sejati, mereka tidak akan menggunakan fondasi dan sarana itu untuk orang seperti Ling Hujue. Di antara 6 surga superior, Lei Tingtian termasuk yang paling istimewa. Di antara sekitar selusin ras dewa, tidak ada satupun yang wilayahnya berada di Thunder Sky, tetapi lebih dari setengah ras dewa memiliki industri yang didirikan di Thunder Sky. Secara sederhana, Lei Tingtian adalah pusat komersial, dan banyak keluarga besar memiliki industri atau cabang di Lei Tingtian. Misalnya, kultus Jinwu dari klan Jinwu, istana Baihua dari klan Baihua, dan seterusnya. Banyak dewa berkumpul di sini, dan bahkan ada lebih banyak keluarga kerajaan suci yang mengikuti dan meniru mereka. Mereka semua bangga bisa mendapatkan pijakan di Lei Tingtian, dan mereka menganggapnya sebagai modal untuk pamer dan bukti kekuatan mereka. Kultus Gagak Emas juga berada di dalam surga guntur. Meskipun terletak di daerah terpencil, dengan kecepatan 3 orang, setengah jam sudah cukup untuk mencapai daerah yang ramai itu. Tempat ini cukup ramai. Xiao Chen mengamati situasi di Lei Tingtian sepanjang jalan dan menyadari bahwa ini adalah pusat komersial versi dewa. Tentu saja, ini bisa dibilang daerah paling makmur di seluruh alam dewa. 9 industri klan dewa berlokasi di sini. Ling Hujing berkata, klan dewa juga membutuhkan sumber daya untuk beroperasi, belum lagi klan suci dan klan kerajaan. Kau tahu banyak. Xiao Chen menatap Ling Hujing dengan heran. Ia pikir gadis kecil ini tidak tahu apa-apa, tetapi ternyata dia bukan orang baru sama sekali. Tentu saja, aku suka bermain di sini sejak kecil. Kata Ling Hujing. Tiba. Pada saat ini, Ling Hujue sudah berhenti di depan sebuah rumah lelang besar. Rumah lelang merak. Xiao Chen memandangi 5 karakter emas di plakat itu. Nama yang aneh. Tidak buruk. Rumah lelang merak didukung oleh klan merak, jadi namanya ringkas dan mudah diingat. Kata Ling Hujing, fondasi klan Protoss seperti ini. Tidakkah menurutmu kata, merak, itu pencegah yang kuat, sama seperti kami, para gagak emas. Bab 1565. Intimidasi berbulu kedengarannya sangat lemah. Xiao Chen bahkan tidak ingin mengeluh. Belum lagi burung gagak emas, apa yang mengintimidasi burung merak. Ling Hujing tertegun sejenak, lalu berkata tanpa daya, itu untukmu. Di mata orang biasa, ras dewa apapun adalah kata tabu. Lagi pula, merak tentu saja tidak seintimidasi kami, para gagak emas, jadi mereka suka menyebut diri mereka, klan Phoenix Dewa. Klan Phoenix? Xiao Chen bertanya, bukankah Feng mengacu pada Phoenix? Leluhur merak lahir dari garis keturunan Phoenix, dan dia bahkan lebih hebat dari pendahulunya. Konon, leluhur merak memiliki kekuatan magis bernama cahaya ilahi 5 warna yang dapat menyapu dan menghancurkan apapun. Dia tak terkalahkan dan dianggap yang terbaik di antara semua dewa. Kata Ling Hujing, menambahkan, tentu saja, dia tidak bisa dibandingkan dengan leluhur gagak emas kita. Xiao Chen memutar matanya. Kalimat terakhir jelas diucapkan oleh Ling Hujing sendiri. Lagi pula, sebagai gagak emas, dia selalu harus menjaga nama baik leluhurnya. Burung merak itu berasal dari garis keturunan Phoenix. Apakah itu berarti ia berasal dari garis keturunan yang sama dengan klan Phoenix ilahi? Xiao Chen merasa terkejut. Nah,
leluhur Phoenix ilahi adalah Phoenix. Namun kemudian, leluhur merak muncul dan menekan Phoenix untuk sementara waktu, bahkan menghapus separuh namanya. Sejak saat itu, merak menjadi Phoenix ilahi, dan Phoenix menjadi Phoenix ilahi. Ling Hujing berkata, kedua suku ini memiliki garis keturunan yang sama, tetapi hubungan mereka sangat buruk, dengan banyak konflik. Mereka praktis menjadi musuh bebuyutan. Klan Phoenix ilahi awalnya memiliki bisnis di langit guntur, tetapi mereka ditindas oleh klan merak dan tak pernah pulih. Mereka kemudian menarik diri dan jarang berinteraksi dengan dunia luar sejak saat itu, mengisolasi diri. Ling Hujing sedang menjelaskan sesuatu kepada Xiao Chen, sementara Ling Hujue sudah berjalan menuju rumah lelang. Rumah lelang Peacock didukung oleh klan Peacock dan memiliki status yang sama dengan kultus Golden Crow, dan bahkan memiliki pengaruh yang lebih besar daripada kultus Golden Crow. Namun, Ling Hujue tampaknya sudah familiar dengan tempat itu. Ia hanya menyapa dua lelaki tua penjaga gerbang dan diperbolehkan masuk. Klan Gagak Emasmu punya hubungan baik dengan klan merak. Xiao Chen terkejut. Tidak juga. Ini hanya hubungan pribadi Ling Hujue. Pemilik rumah lelang Peacock adalah kekasihnya. Kata Ling Hujing, seolah memikirkan sesuatu yang menarik, lalu terkekeh, jangan terlalu terkejut dengan apa yang kau lihat nanti. Ini memang karakter Ling Hujue. Xiao Chen sedikit bingung, tetapi Ling Hujing menjual gugatan itu dan tidak mengatakan apa-apa. Ling Hujue membawa mereka berdua berkeliling aula yang ramai dan memasuki halaman terpencil dengan jalan berliku. Namun di tengah jalan, ia tiba-tiba terhalang oleh larangan dan tidak dapat memasuki bagian terdalam. Ling Hujue, kenapa kau datang menemuiku saat ini? Sebuah suara agung terdengar dari halaman, dengan nada malas dan terkejut. Xiao Ming, aku merindukanmu, jadi aku datang untuk menjengukmu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Ling Hujue, pemimpin sekte yang biasanya semegah langit, kini tampak seperti penjilat anjing, serendah hati mungkin. Xiao Chen akhirnya mengerti apa yang dimaksud Ling Hujing. Kontras antara Ling Hujue dan dirinya memang sangat besar. Namun, Ling Hujue dan wanita di halaman itu jelas tidak saling mencintai. Ling Hujue hanyalah seorang penjilat. Wanita di halaman itu sombong dan hanya memperlakukan Ling Hujue sebagai bawahan. Jika tidak, Ling Hujue tidak akan bisa melanggar batasan halaman ini dan harus mendapatkan izin untuk masuk. Sudahlah, Ling Hujue, ceritakan saja padaku. Aku tidak punya waktu untuk bermunafik denganmu. Kata pria di halaman itu dengan tidak sabar. Ling Hujue sama sekali tidak marah ketika mendengar ini. Ia menegakkan wajahnya dan berkata, Xiao Ming, bagaimana dengan tugas yang kuminta terakhir kali? Oh, itu, aku lupa. Kata Xiao Ming dengan santai. Ling Hujue tanpa sadar melirik Xiao Chen, keringat dingin bercucuran. Ia buru-buru berkata, Xiao Ming, ini masalah serius. Jangan bercanda, nanti kau dalam masalah besar. Tentu saja, Ling Hujue tidak berani memberitahu Xiao Ming tentang perselingkuhan Xiao Chen, karena itu akan membuatnya malu dan akan membuat Xiao Ming memandang rendah dirinya. Dan sekarang setelah Xiao Chen menghancurkan menara suci, dia mungkin tidak ingin menunjukkan dirinya lebih jauh. Jika dia terlalu banyak bicara, itu pasti akan membuat Xiao Chen tidak senang. Apakah ini masalah yang sangat penting? Suara Xiao Ming yang aneh terdengar dari halaman. Ini hanya bunga dao penggabungan kekosongan, hanya praktisi pemula yang bisa menggunakannya. Bagaimana bisa dianggap masalah yang sangat penting? Ini. Ling Hujue tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sesaat. Sebaiknya kau berhenti menggodanya. Tidak ada rasa pencapaian di sana, kan? Xiao Chen tak tahan mendengarkan lebih lama lagi dan melangkah maju. Katakan saja, berapa banyak yang sudah kau kumpulkan sekarang? Siapa kamu? Tanya Xiao Ming dengan nada bertanya. Tentu saja, dia memperhatikan Ling Hujing dan Ling Hujue sejak awal, tetapi Xiao Chen masih sangat muda dan masih junior, jadi dia pikir tidak perlu terlalu memperhatikannya. Kurasa kau harus keluar, atau kita masuk dan bicara. Berkomunikasi seperti ini terlalu tidak sopan. Kata Xiao Chen. Ling Hujue tidak keberatan, tapi kamu merasa dirugikan. Xiao Ming terkejut. Hanya karena dia brengsek, bukan berarti aku brengsek. Kata Xiao Chen enteng. Berani sekali kau. Sebuah suara marah terdengar dari halaman. Namun Xiao Chen tetap acuh tak acuh, apakah kamu marah untuk membela Ling Hujue? Tapi dia sendiri tidak berani mengatakan apa-apa, jadi apa hakmu untuk marah atas namanya? Halaman tiba-tiba menjadi sunyi. Karena Xiao Chen menyebut Ling Hujue brengsek, Ling Hujue tidak berani mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah dia diam-diam setuju. Hal ini membuat Xiao Ming sangat terkejut dan dia mulai menebak identitas Xiao Chen. Setelah beberapa waktu, larangan di halaman itu dicabut. Datang. Ling Hujue sangat gembira melihat ini. Ia menatap Xiao Chen dan memohon, Tuan Xiao, mari kita bicarakan bisnis saja. Jangan mempersulitnya. Lihatlah apa yang telah kau capai. Xiao Chen tidak tahan melihatnya dan langsung berjalan masuk ke halaman. Di halaman, terdapat pegunungan hijau dan air jernih, serta bunga persik yang mekar. Di loteng, seorang wanita anggun, dan seksi telah menyiapkan meja dengan anggur beras fermentasi. Melihat Xiao Chen dan dua orang lainnya tiba, dia tersenyum menggoda, duduklah, mari kita bicara perlahan. Mata Ling Hujue berbinar, dan ia segera duduk di sebelah Xiao Ming, sambil berkata, Xiao Ming, sudah lama aku tidak ke halamanmu.
Aku tak menyangka bisa mencicipi anggur kesayanganmu hari ini. Hari ini kami tidak menjamu kalian, melainkan tuan muda ini dan Jingjing. Xiao Ming memandang Xiao Chen dan Ling Hujing. Hehe, jarang sekali Bibi Ming masih mengenaliku. Ling Hujing tersenyum dan duduk di sebelah Xiao Chen. Berkat Ling Hujue, dia bertemu Kong Ming beberapa kali, tetapi mereka tidak banyak berkomunikasi dan hanya sekadar kenalan. Kata, Bibi Ming, hanyalah nama sopan. Jingjing sangat imut, bagaimana mungkin aku melupakannya? Kong Ming tersenyum, melirik Xiao Chen, entah sengaja atau tidak, dan bertanya, siapa nama tuan muda ini? Xiao Chen, kata Xiao Chen dengan santai. Tuan Xiao, kemarilah dan cicipi anggur kesayanganku. Aku jamin kau akan tersanjung. Kong Ming mendesak Xiao Chen untuk minum, dan di saat yang sama, ia berkata, aku telah menemukan 80 bunga dao penggabungan kekosongan yang kau minta, dan akan segera kukirimkan. Kamu sudah punya 80. Kata Xiao Chen, kalau begitu berikan dulu padaku. Sisanya bisa kamu kerjakan perlahan. Baiklah, aku akan segera mengirim seseorang untuk mengambilnya. Kata Kong Ming, mengetik pesan, lalu terbang keluar halaman. Terima kasih. Xiao Chen mengungkapkan rasa terima kasihnya dan meminum anggur di gelas di tangannya. Tepat saat dia hendak memuji anggur itu, Xiao Chen tiba-tiba merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah, malaikat ada di dekat sini. Apaan Ki? Ling Hujing tidak mendengar dengan jelas. Xiao Chen tidak menjelaskan, dan berkata, tunggu aku di sini, aku akan segera kembali. Desir. Xiao Chen menghilang begitu saja, dan bahkan orang-orang kuat seperti Ling Hujue dan Kong Ming tidak menyadarinya sama sekali. Tuan, ekspresi Kong Ming sedikit berubah. Jarang sekali menemukan seseorang yang bisa menghilang begitu saja di hadapannya tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Namun, begitu kau terinfeksi, roh mayat hidup, milik orang suci racun, setinggi apapun tingkat kultivasimu, kau tetap tak bisa lepas dari takdir. Kong Ming mencibir. Pernyataan ini langsung membuat ekspresi Ling Hujue dan Ling Hujing berubah drastis. Mereka bertanya dengan kaget, kau meracuninya. Bab 1566. Kenapa ekspresi kalian seperti itu? Kong Ming menatap mereka berdua dengan heran. Bukankah kalian dikendalikan olehnya, tunduk pada tiraninya? Aku membantu kalian menghadapinya, kalian seharusnya bahagia. Kau bercanda. Ling Hujing memukul meja batu hingga berkeping-keping, sambil marah berkata, kau belum tahu situasinya, tapi kau bertindak gegabah. Aduh, apakah Jingjing kecil kita dibius? Kong Ming berkata sambil tersenyum, maafkan aku karena telah menyakiti kekasihmu tanpa izinmu. Setelah sesaat marah, Ling Hujing menenangkan diri dan mendengus dingin, aku tidak mengkhawatirkannya. Kemampuannya di luar imajinasimu. Kau melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri dengan ingin membunuhnya hanya dengan segelas anggur beracun. Haha, kau harus tahu ini bukan anggur beracun biasa, tapi roh mayat hidup yang pernah membunuh dewa. Kong Ming terkekeh, seolah dia sangat yakin bisa membunuh Xiao Chen. Membunuh anggota klan dewa. Bagaimana mungkin? Ling Hujing tak percaya. Kau masih muda, jadi tentu saja kau tidak tahu banyak rahasia. Kultivasi santo racun sendiri tidak tinggi, dia hanya seorang raja suci tingkat menengah, tetapi roh-roh mayat hidup bencananya pernah menimbulkan kekacauan gelap yang menakutkan semua dewa. Kong Ming berkata, dahulu kala, ada sebuah suku di alam dewa yang disebut Dewa Bermata Tiga. Mereka membanggakan keadilan dan berperang melawan santo racun, tetapi dia memanfaatkan kelemahan mereka dan melepaskan gelombang besar roh-roh mayat hidup bencana ke alam leluhur Dewa Bermata Tiga. Dalam semalam, Dewa Bermata Tiga musnah total. Ini, Ling Hujing mulai khawatir saat mendengarnya. Bahkan kekuatan klan dewa pun tak mampu melawan mayat hidup. Benarkah ada racun sehebat itu di dunia? Baru saja Xiao Chen minum segelas anggur tanpa menyadari apapun. Mungkinkah dia bahkan tidak bisa mendeteksi roh bencana yang tak mati? Xiao Ming, bukankah ada rumor bahwa setelah santo racun menghilang, seluruh jiwa mayat hidup telah punah, hanya sebagian kecil dari formulanya yang beredar? Tanya Ling Hujue heran. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Oh, aku punya saluran sendiri. Kata Kong Ming, santo racun tidak pernah menghilang, dia hanya dilindungi. Dia sedang meneliti obat baru. Jika berhasil, itu akan menjadi mimpi buruk yang lebih mengerikan daripada mayat hidup. Bahkan lebih mengerikan daripada mayat hidup. Ling Hujue tak kuasa menahan diri untuk bergidik ketika mendengarnya. Mayat hidup bisa meracuni dewa sampai mati. Apa artinya menjadi lebih mengerikan daripada mayat hidup? Mungkinkah bahkan para dewa dapat diracuni hingga mati? Jangan khawatir, obat itu digunakan untuk menghadapi alam kegelapan. Selama tidak ada yang memprovokasi santo racun, tragedi tahun itu seharusnya tidak terulang. Kata Kong Ming, meskipun perilaku pribadi santo racun tidak terlalu baik, bagaimanapun juga dia tetap anggota kubu alam ilahi kita. Tidak, aku ingin mencarinya. Ling Hujing tidak bisa duduk diam dan berlari keluar. Tidak ada penawar untuk mayat hidup, jadi menemukannya tidak akan ada gunanya. Kong Ming mencibir, tetapi Ling Hujing tidak bisa lagi mendengarnya. Xiao Ming, kau terlalu begabah dalam hal ini. Seharusnya kau membicarakannya denganku sebelumnya. Kata Ling Hujue dengan ekspresi khawatir. Ada apa? Tanya Kong Ming dengan heran. Anak itu bahkan putra dewa pun takkan selamat. Apalagi yang kau khawatirkan? Menurutku itu terlalu berisiko. Akan lebih baik jika kita bisa membunuhnya,
tetapi jika dia ketahuan, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Kata Ling Hujue. Anak itu begitu kuat di usia semuda itu, kenapa kau merasa begitu terintimidasi? Kong Ming mengerutkan kening dan berkata, sepertinya dia dari ras manusia, kan? Ras manusia tidak punya banyak orang jenius yang luar biasa. Dia memang manusia, tapi dari segi kekuatan, dia jauh di atas putra dewa. Kata Ling Hujue. Tidak mungkin. Jika Kong Ming tidak tahu bahwa Ling Hu tidak akan pernah berbohong padanya, dia pasti akan meragukan kebenaran kata-kata ini. Ling Hujue bahkan tidak menggunakan kata-kata seperti, mungkin, atau barangkali, dan langsung menyimpulkan bahwa kekuatan Xiao Chen berada di atas putra dewa. Tapi itu tidak masalah. Ras manusia tidak punya fondasi yang bisa menandingi para dewa. Sekuat apapun dia tetaplah satu orang. Setelah dia mati, tak seorang pun akan mengganggu kita. Tidak ada lelang yang berlangsung di rumah lelang hari ini, tetapi ada beberapa orang yang melakukan transaksi sporadis di aula. Untuk menyembunyikan identitasnya, Pei Anqi mengenakan jubah panjang dan topeng, membungkus dirinya dengan erat, dan juga membawa senjata ajaib untuk menyembunyikan auranya. Gaun seperti ini sangat umum di tempat-tempat perdagangan. Banyak orang tidak ingin diingat dan menyembunyikan identitas mereka, sehingga tidak ada yang akan memperhatikannya. Angi. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul dan menghalangi jalannya. Pei Anqi secara naluriah waspada, tetapi segera menyadari suara yang familiar ini. Xiao Chen. Pei Anqi mengangkat topinya dan menatap pemuda yang berdiri di depannya dengan terkejut. Kenapa kau di sini sendirian, berpakaian seperti ini? Xiao Chen terdiam. Bukankah kita sudah sepakat untuk memasuki menara suci bersama? Aku tidak punya pilihan. Saat aku bertemu Bai Yiyu, aku tak kuasa menahan diri untuk menghajarnya. Pei Anqi berkata dengan nada menyesal, aku hampir saja membunuhnya, tapi sayangnya dia akhirnya bergabung dengan orang-orang klan suci, dan rencanaku pun gagal. Kalau gagal, tunggu saja kesempatan berikutnya. Dia tidak bisa kabur. Apa yang kau lakukan sekarang? Tanya Xiao Chen. Dia ada di rumah lelang merak ini. Kata Pei Anqi, aku mengikutinya. Bai Yiyu juga ada di sini. Xiao Chen terkejut. Yah, aku mengikutinya masuk. Klan suci di belakangnya sepertinya punya hubungan dekat dengan klan merak. Kata Pei Anqi dengan nada khawatir. Jika Bai Yiyu ada hubungan dengan klan merak, tidak akan mudah membunuhnya. Terlalu berisiko bagimu untuk pergi sendirian. Tegur Xiao Chen, Bai Yiyu bisa dibunuh kapan saja, dan tidak masalah apakah dia membunuhnya atau tidak. Tapi kalau kau mengejarnya sendirian, bagaimana kalau ada bahaya? Apakah kamu begitu mengkhawatirkanku? Pei Anqi terkekeh. Aku sedang mengajarimu. Kata Xiao Chen dengan wajah tegas. Jangan khawatir, aku sudah cukup berhati-hati, mereka tidak akan bisa menemukanku. Bukankah aku langsung melihatmu? Itu membuktikan bahwa kamu peduli padaku. Idemu benar-benar busuk. Baiklah, baiklah. Pei Anqi merasa leluconnya sudah berakhir dan mulai berbicara dengan serius. Tentu saja aku tahu ada risiko mengikutimu, tapi sepertinya mereka telah menangkap temanmu, jadi aku harus melakukan sesuatu. Temanku, Xiao Chen terkejut. Ouyang Yi dan Leng Wulei, semuanya ada di tangan mereka. Kata Pei Anqi dengan serius. Sepertinya kita tidak bisa melepaskannya hari ini. Ekspresi Xiao Chen berubah dingin. Ayo, kita hadapi dia. Jangan gegabah. Kau mungkin bisa menghadapi klan suci Bai Yiyu, tapi sekarang klan merak terlibat, segalanya tak lagi mudah. Kita perlu berpikir jangka panjang. Pei Anqi yakin jika mereka benar-benar harus bertindak, mereka tak bisa melakukannya di wilayah klan merak. Itu sama saja dengan bunuh diri. Ini terlalu merepotkan. Klan merak masih berutang budi padaku. Mereka tidak berani ikut campur. Mereka benar-benar mendengarkanku. Xiao Chen merayu Pei Anqi dan hendak langsung pergi mencari Bai Yiyu. Namun saat itu, Ling Hujing bergegas menghampiri. Xiao Chen, aku sangat senang telah menemukanmu, cepat latih energimu. Ling Hujing awalnya ingin Xiao Chen segera berlatih Qigong untuk detoksifikasi, tetapi ketika dia melihat Pei Anqi dipegang oleh Xiao Chen, dia tanpa sadar bertanya, siapa dia? Bab 1567. Pei Anqi juga menatap Ling Hujing. Ling Hujing jelas memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Xiao Chen, tetapi tiba-tiba perhatiannya beralih padanya. Sebagai seorang wanita, dia tentu tahu apa artinya ini. Xiao Chen, kau bahkan tidak melepaskan anak sekecil itu. Bukankah kau terlalu kejam? Pei Anqi mendengus. Apa yang kau bicarakan? Xiao Chen terdiam. Ia lalu bertanya pada Ling Hujing, bukankah sudah kubilang untuk menunggu? Apa yang kau lakukan di sini? Ling Hujing akhirnya tersadar dan berkata cepat-cepat, kau telah diracuni. Segera periksa. Konon, itu adalah roh mayat hidup Santo Racun, yang pernah memusnahkan seluruh klan dewa. Apa? Pei Anqi terkejut saat mendengarnya. Ia pernah mendengar tentang mayat hidup, dan itu sungguh mengerikan. Tak seorang pun di bawah para dewa dapat melawannya, dan tak ada obat di dunia ini yang dapat menyembuhkannya. Xiao Chen benar-benar diracuni oleh racun jenis ini. Namun Xiao Chen, pemilik aslinya, tidak banyak bereaksi ketika mendengar ini. Burung kecil, apa kau meremehkanku? Kau ingin membunuhku dengan segelas anggur beracun. Nyawaku terlalu murah. Ling Hujing tertegun, kamu tahu itu anggur beracun. Aku tidak sebodoh kamu. Kata Xiao Chen. Tapi kau meminumnya.
Tidak ada penawar untuk racun mayat hidup. Ling Hujing masih khawatir. Sayangnya, aku pernah melihat racun seperti ini sebelumnya. Meskipun versi yang sudah rusak, racunnya tetap sama. Di masa lalu, Mo Beixuan dan ketua klan S sama-sama pernah diracuni oleh roh mayat hidup. Mungkin itu tidak pantas bagi santo racun itu sendiri. Dari perspektif sekarang, racunnya tidak terlalu kuat, tetapi ada beberapa kesamaan. Xiao Chen bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya, dan berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Dengan pembaruan versi Poison, kekuatannya juga bertambah besar, dan dia tidak takut. Tentu saja, ketergantungan terbesarnya adalah Chaos Green Lotus. Bagi Chaos Green Lotus, jiwa mayat hidup bukanlah racun melainkan makanan. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Ling Hujing menegaskan lagi dan lagi. Jangan khawatir, karena kamu di sini, ayo kita pergi menemui teman bersama. Sebuah pertemuan rahasia tengah berlangsung di kotak penting rumah lelang Peacock. Bai Yiyu, putra dewa tidak ada di sini saat ini, jadi dia mengirimku untuk menyambutmu. Kata seorang pejabat tinggi klan Merak. Bolehkah saya tahu nama Anda, Tuan? Tanya Bai Yiyu dengan hormat. Kong Zhenhui, salah satu penanggung jawab utama rumah lelang Merak, juga merupakan orang kepercayaan Yang Mulia Putra Dewa. Karena Anda adalah orang yang disayangi oleh Yang Mulia Putra Dewa, kita akan menjadi rekan kerja di masa depan dan bekerja sama untuk Putra Dewa. Ujar seorang pejabat senior klan Merak. Aku pasti akan memenuhi harapan tinggi Putra Dewa. Kata Bai Yiyu, aku harap kalian akan terus mendukungku di masa depan. Tidak perlu membuang waktu dengan basa-basi seperti itu, langsung saja ke intinya. Kata Kong Zhenhui acuh tak acuh. Tentu saja. Kata Bai Yiyu sambil tersenyum, aku sudah menyelesaikan 2 tugas yang diberikan oleh Putra Dewa. Benarkah? Ekspresi Kong Zhenhui terharu. Ceritakan padaku. Pertama-tama, aku telah menangkap orang yang menindas Nona Merak saat itu. Kata Bai Yiyu sambil bertepuk tangan. Di belakangnya, pengikut Bai Yiyu segera membawa seseorang. Pria itu adalah seorang pemuda berwajah tegas. Ia jelas telah disiksa dan dipukuli. Tubuhnya penuh bekas luka dan kulitnya robek. Akan tetapi, meskipun tidak dapat bergerak dan meskipun terluka parah, pemuda itu masih memiliki tekad yang kuat, dan sorot matanya, seolah ingin memakan seseorang, menatap dingin ke arah Kong Zhenhui. Pria muda itu tak lain adalah Leng Wulei. Cek, tampangmu bagus sekali. Kong Zhenhui melirik Leng Wulei dengan nada mengejek, beraninya kau, semut rendahan, menyentuh mutiara klan Meraku. Kau cari mati sendiri. Tuan, bagaimana kita harus menghadapinya? Bai Yiyu bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, keputusan ada di tangan Nona Yunxin. Nona Yunxin sudah lama ingin mencabik-cabiknya dengan tangannya sendiri. Kong Zhenhui berkata, ini urusan kedua. Putra Dewa lebih peduli pada hal lain. Tidak, tidak. Bai Yiyu bertepuk tangan lagi. Tak lama kemudian, orang lain pun diangkat. Ia tampak lebih menyedihkan daripada Leng Wulei. Ia telah kehilangan seluruh kultivasinya, urat dan pembuluh darahnya patah, dan ia hanya memiliki sedikit kesadaran. Seolah-olah seseorang telah dengan sengaja mengucapkan mantra untuk menyelamatkan hidupnya, dan ia bahkan tidak bisa bunuh diri. Dia adalah Kong Zhenhui ragu-ragu. Ouyang Yi, putra kedua dari keluarga Ouyang di Tuo Luotian. Kata Bai Yiyu. Tuo Luotian. Bukankah itu surga tingkat menengah? Kong Zhenhui berkata dengan nada meremehkan, apa hubungannya dia dengan misi yang ditugaskan oleh Putra Dewa? Ada hubungannya. Kata Bai Yiyu, bulu dewa yang hilang dari klan Merak dalam pertempuran ternyata diambil oleh seorang pria bernama Ouyang Xiao. Ouyang Xiao tahu bahwa bulu dewa itu istimewa, jadi dia diam-diam melarikan diri dari langit atas dan pergi ke langit tengah untuk berkembang, yang akhirnya mendirikan keluarga Ouyang di langit Tuoluo. Benarkah ada hal seperti itu? Kong Zhenhui terkejut ketika mendengarnya. Ouyang Yi yang sekarat juga mendengarkan dengan saksama. Ada banyak rahasia yang dikatakan Bai Yiyu yang bahkan dia sendiri tidak tahu. Apakah ini cara nenek moyang saya pergi ke Darani dan mendirikan keluarga? Bagaimana dengan bulu merak ilahi itu? Saya telah memverifikasi masalah ini dan saya yakin akan hal itu. Kata Bai Yiyu. Di mana bulu dewa? Tanya Kong Zhenhui cepat-cepat. Sisa dendam tidaklah penting. Yang penting adalah keberadaan bulu dewa itu. Jika mereka dapat menemukan bulu dewa itu, klan Merak akan mampu menempas senjata dewa yang tiada taraf dan menciptakan kembali kekuatan cahaya dewa 5 warna milik leluhur mereka. Saat itu, bukan lagi mimpi bagi klan Merak untuk menjadi yang pertama di antara para dewa. Ouyang Xiao tahu bahwa bulu dewa itu sangat penting dan suku Merak pasti akan mengirim orang untuk mencarinya. Ia tentu saja tidak berani menggunakannya secara langsung, jadi ia diam-diam memalsukannya, mengubah bentuknya, dan akhirnya menempa benda dewa yang luar biasa. Hanya 5 bulu dewa klan Merak yang lahir dalam miliaran tahun. Masing-masing bulu adalah harta langka, jadi tidak diragukan lagi luar biasa. Aku tidak pernah membayangkan Ouyang Xiao memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Kebetulan sekali. Profesi asli Ouyang Xiao adalah pemurni senjata. Dia memiliki pencapaian yang luar biasa dalam pemurnian senjata. Bahkan banyak ahli pemurnian senjata saat ini jauh lebih rendah darinya. Kata Bai Yiyu. Tidak perlu menyelidiki ini. Sekalipun penampilannya berubah, khasiat bulu dewa tetap sama. Kita hanya perlu mengambilnya dan mempraktikannya lagi. Kata Kong Zhenhui.
Pertanyaannya sekarang, bulu dewa itu berubah menjadi apa, dan siapa yang mendapatkannya? Baiklah. Mungkin Tuan Muda kedua Ouyang bisa menjawabnya untuk kita. Bai Yiyu menatap Ouyang Yi sambil tersenyum. Ouyang Yi tertegun dan tiba-tiba bertanya dengan heran, mungkinkah itu gelang Qiankun? Benar sekali. Bai Yiyu mengangguk. Kau tahu lebih dari siapapun betapa misteriusnya kekuatan gelang Qiankun. Menurutmu, dari mana keluarga Ouyangmu, dengan sumber daya mereka yang terbatas, mendapatkan harta karun seperti itu? Setelah mendengar ini, Ouyang Yi terdiam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gelang Qiankun benar-benar berasal dari klan Merak, dan itu adalah bulu dewa yang selama ini dicari dengan susah payah oleh klan Merak. Jika mereka ditemukan lebih awal oleh klan Merak, 10.000 keluarga Ouyang tidak akan cukup untuk menghancurkan mereka. Tapi sekarang, hal itu tidak penting lagi. Aku bertanya padamu, di mana Zhenyu? Kong Zhenhui menanyai Ouyang Yi. Dia ada di tangan Ouyang Wushuang. Kau bisa pergi ke keluarga Ouyang atau sekte Jinwu untuk menemukannya. Ouyang Yi tidak menyembunyikan apapun dan mengatakannya langsung. Dulu, bulu dewa itu mungkin masih ada di tangan Ouyang Wushuang, tapi sekarang sudah hilang. Bai Yiyu menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Ouyang Yi bingung. Kong Zhenhui juga sedang melihat Bai Yiyu. Aku sudah mendatangi keluarga Ouyang. Ouyang Wushuang lumpuh dan gelang Qiankunnya dicuri. Kata Bai Yiyu. Bagaimana mungkin? Ouyang Yi terkejut. Ouyang Wushuang sebenarnya lumpuh. Siapakah yang memiliki kemampuan hebat seperti itu, dan mengapa dia ingin menghancurkan Ouyang Wushuang? Siapa yang melakukannya? Kong Zhenhui bertanya dengan tidak sabar. Ya, Bai Yiyu hendak menjawab. Tiba-tiba, peng, pintu dan jendela kotak itu meledak terbuka, dan tekanan kuat menyapu. Lalu, seorang pria dan dua wanita masuk ke dalam kotak itu. Pemuda di tengah memegang sebuah gelang di tangannya dan berkata dengan nada agak sombong, apa yang kau inginkan ada di sini bersamaku? Bab 1568. Xiao Chen, pemilik. Ouyang Yi dan Leng Wulei langsung mengenali Xiao Chen. Meskipun kondisi mereka buruk, mereka tak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Mereka sempat mengira Xiao Chen telah jatuh di tanah keberuntungan, namun tak disangka, desakan Pei Anqi ternyata benar, dan Xiao Chen memang baik-baik saja. Memalukan sekali, kata Xiao Chen sambil menatap mereka berdua. Begitu aku pergi, kalian langsung jadi begini. Ouyang Yi dan Leng Wulei sama-sama terdiam. Bukannya mereka tidak berusaha keras, tetapi musuh yang mereka hadapi kali ini terlalu kuat. Belum lagi Bai Yiyu dan klan suci di belakangnya, klan Merak juga terlibat. Siapa yang bisa menandingi mereka? Xiao Chen, bagaimana gelang Qiankun bisa sampai di tanganmu? Ouyang Yi tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya dengan heran, mungkinkah kamu? Ketika aku tiba di Sangweitian, aku mampir ke rumah keluarga Ouyang. Ouyang Wushuang sedang pamer di hadapanku dengan gelang Qiankun. Tentu saja aku tidak bisa tinggal diam, jadi aku memberinya pelajaran. Kata Xiao Chen. Kenapa jadi berbeda sekali waktu kau bilang begitu? Ling Hujing mendengus. Ia juga hadir saat itu dan menjadi korban. Namun, ia tidak memiliki persahabatan dengan Ouyang Wushuang. Ia hanya bosan tinggal di sekte Jinwu dan ingin mengubah suasana, jadi ia pergi ke Songweitian untuk bermain. Dan dari sudut pandang saat ini, Ouyang Wushuang memang menjebak saudaranya sendiri karena alasan egoisnya sendiri, dan perilakunya sangat buruk. Jika dia Xiao Chen, dia pasti tidak akan membiarkan Ouyang Wushuang pergi. Burung kecil, apa kau pantas dipukuli lagi? Xiao Chen menepuknya dan berkata, jangan bicara dalam situasi seperti ini. Kalau kamu nggak mau cerita, ya sudah, jangan cerita. Apa masalahnya? Ling Hujing mengerucutkan bibirnya. Apa kau terlalu berpuas diri? Kong Zhenhui berdiri dengan marah dan berteriak pada Xiao Chen, bagaimana kau bisa bertindak liar di wilayah suku Merak? Jangan cepat marah. Aku tidak berniat menjadi musuh klan Merakmu. Kata Xiao Chen tenang, bosmu, Kong Ming, berutang budi padaku. Serahkan kedua temanku kepadaku, dan kita akan impas. Bagaimana? Kong Ming berutang budi padamu. Kong Zhenhui mengerutkan kening. Kong Ming juga merupakan salah satu direktur lelang Merak, dan statusnya setara dengannya, dan kekuatannya bahkan sedikit lebih kuat darinya. Setelah berpikir sejenak, dia menunjuk Ouyang Yi dan berkata kepada Xiao Chen, aku bisa memberikan orang ini kepadamu, tetapi untuk yang satunya, aku tidak bisa memutuskan, begitu pula Kong Ming. Ouyang Yi tidak peduli, yang ia pedulikan hanyalah gelang Qiankun yang terbuat dari bulu dewa. Adapun Leng Wulei, itulah orang yang diinginkan Nona Yunxin, dan dia tidak punya hak untuk membuat keputusan. Aku sudah memberimu begitu banyak muka, klan Merak, dan kau masih mau menawar denganku. Ekspresi Xiao Chen tiba-tiba berubah dingin, dan dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Lancang. Melihat Xiao Chen berani mengambil tindakan, Kong Zhenhui segera tidak peduli apakah Xiao Chen adalah teman Kong Ming atau bukan, dan tekanan Raja Suci pun mengalir keluar dengan marah, ingin memberi Xiao Chen pelajaran. Namun, dia segera melihat pemandangan yang membuatnya tercekik. Tekanan Raja Sucinya bagai kertas di depan telapak tangan Xiao Chen, dan hancur saat disentuh. Peng! Kong Zhenhui menjerit, menyemburkan darah dan terbang keluar dari kotak. Tuan, bagaimana mungkin? Bai Yiyu yang awalnya mengejek Xiao Chen karena begitu ceroboh, langsung tertegun di tempat. Terakhir kali dia melihat Xiao Chen adalah ketika 10 orang suci mengepungnya.
Setelah perubahan besar di langit dan bumi, segel klan suci terbuka, dan ia memperoleh sumber daya kultivasi yang sangat besar dari klan suci. Kultivasinya meningkat beberapa tingkat, tak tertandingi saat ia baru saja menerobos ke alam suci. Awalnya dia mengira bahwa meskipun Xiao Chen tidak mati, dengan kekuatannya, dia akan lebih dari mampu menghadapi Xiao Chen dan tidak perlu takut. Namun, belum lama ini, ketika ia pergi ke keluarga Ouyang dan mengetahui bahwa Xiao Chen telah melumpuhkan Ouyang Wushuang dan mengalahkan seorang penjaga sekte gagak emas, ia tiba-tiba merasakan krisis yang serius. Oleh karena itu, dia memanjat pohon besar klan Merak dan bersiap menggunakan kekuatan klan Merak untuk menghadapi Xiao Chen. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia masih meremehkan kekuatan Xiao Chen. Kong Zhenhui adalah raja suci sejati, tetapi dia bahkan tidak sanggup menahan tamparan dari Xiao Chen dan malah ditampar. Dasar orang mesum. Ouyang Yi, Leng Wulei, dan bahkan Pei Anqi semuanya terkejut. Mereka awalnya ingin membujuk Xiao Chen agar bersabar dan menenangkan keadaan untuk sementara waktu, tetapi kini tampaknya kekhawatiran mereka sia-sia. Kenapa kamu terlihat begitu terkejut? Orang yang paling tenang di tempat kejadian adalah Ling Hujing. Perbuatan Xiao Chen yang menghancurkan menara penyegel suci merupakan perbuatan yang menentang kehendak surga, jadi apa hebatnya menjatuhkan raja suci yang pangkatnya lebih rendah. Orang-orang ini mengaku sebagai teman Xiao Chen, tetapi tampaknya mereka kurang mengenal Xiao Chen dibandingkan dirinya. Memikirkan hal ini, dia merasa bangga tanpa alasan. Hanya dia yang tahu rahasia Xiao Chen. Tentu saja, Xiao Chen tidak punya waktu untuk peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Ia berjalan lurus ke arah Ouyang Yi dan Leng Wulei, dan masing-masing dari mereka melambaikan aliran energi hijau zamrud, menyuntikkannya ke dalam tubuh mereka. Itulah kekuatan Chaos Green Lotus. Dalam sekejap, luka Leng Wulei dan Ouyang Yi semuanya sembuh, dan urat Ouyang Yi yang patah serta kekuatan fisiknya yang hilang pun pulih kembali. Ini, keduanya terkejut. Khasiatnya sungguh menakjubkan dan langsung terasa, berkali-kali lipat lebih ampuh daripada obat suci manapun. Aku tahu tentang situasi Ouyang, Leng Wulei, ada apa denganmu? Xiao Chen bertanya pada Leng Wulei. Dia selalu tahu bahwa Leng Wulei mempunyai perseteruan darah yang mendalam, tetapi Leng Wulei tidak pernah bersedia menyebutkannya, jadi dia tidak banyak bertanya. Tanpa diduga, musuh Leng Wulei akan berhubungan dengan klan Merak. Dengan kualifikasi yang dimiliki Leng Wulei, bahkan jika dia bekerja keras, akan menjadi angan-angan baginya untuk membalas dendam pada klan Merak. Sudah tidak penting lagi. Leng Wulei menggeleng sedih, awalnya aku tidak tahu kalau musuhku adalah putri kebanggaan klan Merak. Kalau aku tahu, aku pasti tidak akan terpikir untuk balas dendam. Kenapa kamu begitu putus asa? Xiao Chen menepuk bahunya dan berkata, ceritakan padaku. Mungkin aku bisa membantumu menyelesaikannya. Ketika Leng Wulei mendengar ini, dia merasa sedikit terharu dan berjuang. Akhirnya, ia menghela napas dan berkata, ada seorang wanita di antara generasi muda klan Merak, bernama Kong Yunxin. Status Kong Yunxin memang tidak setinggi putra dewa, tetapi dia adalah salah satu orang paling berprestasi di bawahnya. Hanya ada satu putra dewa di klan dewa, tapi itu tidak berarti rekan-rekannya yang lain tidak kuat. Selain putra dewa, para jenius peringkat atas di klan dewa hampir sebanding dengan level Qiu King dan dapat dianggap sebagai putra dewa semu. Kong Yunxin memegang status ini di klan Merak, kedua setelah putra dewa. Bing Kuai, kau tidak akan mengatakan bahwa Kong Yunxin adalah kekasihmu, kan? Canda Ouyang Yi dengan santai, mencoba mencairkan suasana. Namun Leng Wulei tetap diam saat mendengar ini, seolah-olah dia setuju. Astaga! Ouyang Yi terkejut dan berkata, apa kau benar-benar ada hubungan dengan Kong Yunxin? Meskipun Leng Wulei terkenal di surga bawah dan menduduki peringkat ke-8 dalam daftar orang suci cadangan, ia juga dianggap sebagai pahlawan langka. Tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan putri kesayangan klan Merak? Mereka benar-benar berbeda dunia. Bagaimana mungkin dua orang seperti ini benar-benar menciptakan percikan? Bab 1569. Saat aku bertemu dengannya, aku sama sekali tidak tahu siapa dia. Leng Wulei mengenang masa lalunya, merasa sedikit nostalgia, namun lebih banyak rasa sakitnya. Sekalipun kau tidak tahu identitasnya, kau harus tahu bahwa kultivasinya tak terduga dan latar belakangnya luar biasa, kan? Tanya Pei Anqi, apa kau sama sekali tidak siap secara mental? Tidak. Leng Wulei menggelengkan kepalanya. Saat aku bertemu dengannya, kultivasinya tidak sebaik milikku. Dia sangat biasa saja. Bagaimana mungkin? Pei Anqi tidak mempercayainya, tetapi segera memikirkan kemungkinan lain dan bertanya, mungkinkah ada masalah dengan teknik khusus yang dia praktikkan? Ya. Kali ini Leng Wulei menjawab dengan tegas, saat itu, dia tersesat dalam kultivasinya dan menjadi terobsesi. Tak hanya kehilangan seluruh kultivasinya, dia bahkan kehilangan ingatannya. Dia semurni selembar kertas kosong. Jadi, kamu sedang jatuh cinta. Ling Hujing tampak sangat tertarik dengan topik ini, dan matanya yang cerah berkedip. Sebenarnya, awalnya aku hanya ingin membantunya mendapatkan kembali ingatannya dan menemukan keluarga serta teman-temannya. Tapi setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya, dia tiba-tiba bilang dia tidak ingin pergi dan tidak masalah jika dia tidak mendapatkan kembali ingatannya. Leng Wulei tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi semua orang mengerti maksudnya. Selama mereka bersama,
Kong Yunxin lah yang pertama kali jatuh cinta pada Leng Wulei dan menyatakan cintanya padanya. Seringkali benar bahwa seorang gadis yang mengejar seorang pria akan dengan mudah berhasil. Kong Yunxin jatuh cinta pada Leng Wulei, tetapi kepribadian Leng Wulei membuatnya tidak mungkin menolaknya. Begitu Anda menerimanya, Anda akan sangat mencintainya dan tidak akan pernah melupakannya. Namun, Kong Yunxin baru jatuh cinta pada Leng Wulei ketika ia kehilangan ingatannya. Ketika ia mendapatkan kembali ingatannya, ia mengetahui bahwa Leng Wulei adalah Dewi Semu dari klan Merak dan bahwa ia dan Leng Wulei berasal dari dua dunia yang berbeda. Leng Wulei tidak akan pernah bisa menyentuh ujung pakaiannya seumur hidupnya, jadi konsepnya mungkin akan berbeda. Setelah ingatannya pulih, dia meninggalkanmu. Ling Hujing merasa sedikit menyesal. Kalau kau meninggalkanku begitu saja, kenapa aku harus merasakan sakit yang amat sangat sampai sekarang? Leng Wulei tampak semakin kesakitan dan meronta. Semua anggota keluarga Bing Kuai tewas. Keluarga Leng bukanlah keluarga yang kuat saat itu, tetapi mereka memiliki populasi besar yang mencapai ribuan orang. Namun, mereka semua dibantai dalam semalam. Ouyang Yi tiba-tiba mendesah. Leng Wulei belum pernah bercerita tentang Kong Yunxin sebelumnya, tetapi Kong Yunxin bercerita tentang situasi keluarganya. Kong Yunxin yang melakukannya. Mata Ling Hujing membelalak tak percaya. Kenapa? Jelas sekali kau yang menyukainya lebih dulu. Sekarang setelah ingatanmu pulih, tak masalah jika kau tak ingin melanjutkan hubungan ini, tapi kau juga ingin membunuh seluruh keluarganya. Bukankah itu terlalu kejam? Kenapa lagi? Karena dia merasa aku telah menodainya, dan siapapun yang tahu tentang ini akan mati. Leng Wulei berkata dengan sedih, untuk seseorang yang begitu tinggi dan berkuasa seperti dia, nyawa beberapa ribu semut mungkin tidak berarti apa-apa baginya. Faktanya, tidak ada yang terjadi antara dia dan Kong Yunxin. Hubungan mereka masih dalam tahap awal. Hanya dengan berpegangan tangan, ingatan dan kekuatan Kong Yunxin pulih. Namun meski begitu, Kong Yunxin masih merasa malu dan ingin menghapus semua jejak. Kalau saja dia tidak sedang jauh dari rumah saat itu, dia pasti sudah meninggal. Awalnya, dia hanya tahu bahwa Kong Yunxin memiliki latar belakang yang luar biasa dan sangat kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi Dewi Merak. Kalau saja dia tahu lebih awal, dia mungkin akan bunuh diri di depan sukunya dan pergi bersama mereka. Karena tidak ada harapan untuk balas dendam sama sekali. Bagaimana jika dia berusaha lebih keras? Itu tidak ada gunanya. Wanita yang kejam, begitu penuh kebencian. Ling Hujing menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa begitu kejam? Xiao Chen mendengarkan dengan saksama sepanjang waktu. Pengalaman Leng Wulei memang tragis, dan dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus menemukan orang yang mengikatnya. Kong Yunxin adalah orang yang terlibat. Pada saat ini, terjadi pergerakan tiba-tiba di luar kotak, dan lapisan demi lapisan penghalang menyelimuti seluruh rumah lelang peakok, dan menjadi waspada. Tak lama kemudian, Kong Ming dan Ling Hujue masuk, tampak panik. Tuan Xiao, apa yang terjadi padamu? Ling Hujue bertanya dengan tergesa-gesa, apakah kau yang memukuli Kong Zhenhui? Kita pernah bertengkar sebelumnya, kenapa kalian ribut-ribut begini? Tanya Xiao Chen tenang sambil menatap Kong Ming. Soal kekasihmu, aku sedang memikirkan cara menghadapinya. Kau, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Ekspresi Kong Ming berubah. Ini bukan pertama kalinya aku bertemu mayat hidup. Bagaimana menurutmu? Tanya Xiao Chen. Pupil mata Kong Ming sedikit mengecil. Kau benar-benar bisa menyembuhkan roh mayat hidup? Mustahil. Kata Santo Racun, dia bahkan belum menyiapkan penawarnya. Kau kenal dengan orang suci racun itu? Tanya Xiao Chen. Penyuling racun yang cerdas tidak akan menciptakan racun yang tidak bisa disembuhkannya. Dia selalu menyimpan rahasia. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya denganku. Kau meracuniku tanpa alasan. Apa kau tidak berutang penjelasan padaku? Aku melihatmu mempermalukan Ling Hujue, jadi aku ingin memberimu pelajaran. Kong Ming kembali tenang dan berkata, kau memukul Kong Zhenhui. Aku bisa menyelesaikan masalah ini untukmu. Bagaimana kalau kita saling mengimbangi kelebihan dan kekurangan? Bukan masalah besar. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Aku bahkan tidak menganggap serius Raja Sein tingkat rendah. Lalu apa maumu? Tanya Kong Ming dingin. Pertama, temukan 100 bunga Void Hedao dalam 3 hari. Kedua, serahkan nyawa Bai Yiyu padaku. Xiao Chen mengajukan syarat. Xiao Chen, kamu, wajah Bai Yiyu menjadi pucat. Oke, aku janji. Kong Ming tidak menyangka syarat Xiao Chen begitu sederhana. Bunga Void Hedao awalnya ditujukan untuk Xiao Chen. Sedangkan Bai Yiyu, dia bahkan tidak mengenalnya, jadi itu tidak masalah baginya. Jangan tidak sabar, aku punya syarat ketiga. Kata Xiao Chen. Kamu bilang, serahkan Kong Yunxin padaku. Begitu Xiao Chen mengatakan ini, semua orang di dalam kotak terkejut, dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Kau gila, seru Kong Ming kaget. Aku hanya manajer di rumah lelang Merak. Status Dewi Yunxin di klan jauh lebih tinggi daripada statusku. Bagaimana mungkin aku menyerahkannya padamu? Rumah lelang Merak dan kultus gagak emas memiliki status yang sama dan termasuk dalam sekte luar para dewa. Tetapi bahkan seekor gagak emas berdarah murni seperti Ling Hujing memiliki status yang tidak lebih rendah dari pemimpin Ling Hujue.
Status Kong Yunxin di klan Merak jelas lebih tinggi daripada status Ling Hujing di klan Gagak Emas. Posisi seperti Kong Ming dan Kong Zhenghui tidak cukup di hadapan Kong Yunxin. Ini bukan sesuatu yang ingin kupikirkan. Kata Xiao Chen acuh tak acuh, karena aku sudah menemukan masalah ini hari ini, tidak ada alasan bagiku untuk mengabaikannya. Biarkan Kong Yunxin keluar dan memberi Leng Wulei penjelasan, kalau tidak. Bagaimana lagi? Tiba-tiba, tekanan yang sangat mengerikan, jauh melampaui Kong Zhenghui, melanda. Ketika Xiao Chen dan yang lainnya menoleh, mereka melihat 3 sosok, 2 pria dan 1 wanita, turun ke rumah lelang peakok. Tekanan yang mengerikan ini dipancarkan oleh pemuda berpakaian putih di tengah. Ling Huyu, kalian. Ling Hujing terkejut. Dia dan Xiao Chen baru saja bertemu ketiga orang ini, yang berada di lantai 9 Menara Sein. Ling Huyu, pemuda berpakaian putih, dan Ru Yanwan, Dewi Klan 100 Bunga. Yang Mulia Putra Dewa. Wajah Kong Ming berubah drastis saat melihat pemuda berpakaian putih itu. Yang Mulia, selamatkan aku. Bai Yiyu bergegas menghampiri pemuda berpakaian putih itu dengan gembira seolah-olah dia telah melihat seorang penyelamat. Bab 1570. Anak Baptis Merak. Ekspresi Pei Anqi, Ouyang Yi dan Leng Wulei semuanya berubah drastis. Mereka telah mendengar tentang status putra dewa di klan dewa setelah mereka tiba di surga atas. Rumah lelang Merak hanyalah sekte luar klan Merak. Mungkin tidak masalah jika Xiao Chen membuat keributan, karena itu tidak akan membuat klan Merak khawatir. Namun sekarang setelah Dewa Merak muncul, segalanya tak lagi sederhana. Dengan satu perintah dari putra dewa, dia dapat memobilisasi elit sejati klan Merak, dan kekuatannya setara dengan kepala klan-klan dewa. Belum lagi kekuatannya, kekuatan masing-masing putra Tuhan tidak terduga. Karena setiap putra Tuhan adalah pewaris garis keturunan Tuhan yang sejati, dan dapat merangsang garis keturunan Tuhan yang sejati, yang sangat menakutkan. Yang Mulia, Ling Hujue juga datang ke Ling Huyu dan membungkuk. Ling Hujue, ada apa? Tanya Ling Huyu. Klan Gagak Emas selalu berhubungan baik dengan klan Merak. Kenapa kau membuat masalah di wilayah klan Merak? Ini, bukan aku yang membuat masalah. Kata Ling Hujue sambil tersenyum kecut. Yang Mulia, merekalah yang membuat masalah. Bai Yiyu menunjuk Xiao Chen dan berkata, dan bulu dewa klan Merak yang hilang ada di tangannya. Benarkah? Mendengar hal itu, hati Dewa Merak langsung panas. Ia sudah memiliki 4 bulu dewa di tangannya. Jika ia menemukan yang terakhir, ia akan mampu mensintesis senjata ajaib tertinggi, mereproduksi cahaya dewa 5 warna leluhur, dan menjadi tak terkalahkan di dunia. Aku tidak menyangka kau adalah putra Dewa Merak. Xiao Chen menatap putra Dewa Merak. Ia tidak terlalu memperhatikannya saat berada di menara kanonisasi. Teman, bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan tentang apa yang terjadi hari ini? Putra Dewa Merak tampak acuh tak acuh. Jelaskan. Tanya Xiao Chen, kenapa kau tidak meminta bulu dewa itu saja padaku? Bukankah mengambil jalan memutar akan membuatmu, putra dewa, tampak lebih anggun? Xiao Chen dapat melihat dengan jelas apa yang dipikirkan Dewa Merak. Dia jelas sangat peduli terhadap bulu dewa dan ingin segera mendapatkannya, tetapi dia berpura-pura tidak peduli, tidak menyebutkan bulu dewa sama sekali, dan malah mempersulitnya terlebih dahulu. Ekspresi Dewa Merak menjadi gelap. Ia tak menyangka Xiao Chen sama sekali tidak panik menghadapi pertanyaannya, malah mengejeknya. Beraninya kau bicara seperti itu kepada Yang Mulia. Bai Yiyu berdiri di samping Dewa Merak dan mulai bersikap seperti pengganggu. Xiao Chen mengangkat alisnya saat mendengar ini, Bai Yiyu, apakah menurutmu putra Tuhanmu dapat melindungimu? Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen tiba-tiba menjentikkan jarinya dan energi pedang kecil namun tajam meledak seketika. Engah! Alis Bai Yiyu tertusuk, dan energi pedang meledak, menghancurkan jiwanya bersamanya. Gerakan Xiao Chen terlalu cepat, dan bahkan putra Dewa Merak yang berdiri di sebelah Bai Yiyu tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dengan kata lain, putra Dewa Merak tidak pernah menyangka bahwa Xiao Chen akan bertindak langsung dan berani melakukannya di depannya. Kamu, keterlaluan. Dewa Merak sangat marah. Dia tidak peduli dengan kehidupan Bai Yiyu, tetapi dia tidak bisa kehilangan martabatnya sebagai putra Dewa Merak. Salah satu temanmu tewas di tempat saat berdiri di sampingmu. Kalau kamu diam saja, apa kamu tidak akan ditertawakan kalau beritanya sampai tersebar? Tunggu. Tepat ketika putra Dewa Merak hendak menyerang, Ru Yanwan tiba-tiba menerjangnya dan Xiao Chen, menghentikannya, sambil berkata, kalian berdua anak muda yang luar biasa. Kenapa kalian tidak bisa bicara terus terang? Kenapa kalian harus bertarung dengan senjata? Dia tidak mau bicara dan membunuh orang-orangku di depanku. Dewa Merak berkata demikian, tetapi tidak melanjutkan tindakannya. Dia masih akan mempertimbangkan wajah Ru Yanwan sampai batas tertentu. Dan membiarkan Ru Yanwan menghentikannya juga memberinya jalan keluar. Orang seperti itu harus dibunuh. Dengus Ling Hujing. Fakta bahwa kau bisa mempertahankannya di sisimu dan memanfaatkannya untuk keuntunganmu sendiri menunjukkan bahwa kau, putra Dewa Merak, memiliki karakter yang agak buruk. Ling Hujing tidak tahu tentang dendam masa lalu antara Bai Yiyu dan Xiao Chen. Namun Bai Yiyu menjebak teman Xiao Chen, jadi wajar saja jika Xiao Chen membunuhnya. Terlebih lagi, Bai Yiyu jelas-jelas takut pada Xiao Chen sebelumnya. Setelah melihat putra Dewa Merak, ia langsung menjadi sombong dan mengejek Xiao Chen. Wajahnya benar-benar jelek. Jingjing, beraninya kau.
Teriak Ling Huyu dengan marah, kemarilah dan minta maaf kepada Dewa Merak. Tidak. Ling Hujing tidak membeli akun Ling Huyu, tetapi bergerak sedikit lebih dekat ke Xiao Chen. Kamu. Ling Huyu tidak menyangka Ling Hujing akan tidak mematuhinya, dan dia sangat marah. Di suku Jinwu, banyak tukang gosip yang suka membandingkan dirinya dan Ling Hujing dengan anak emas dan anak perempuan giok. Padahal ambisinya bukan pada urusan cinta, dan dia pun tidak berpikiran seperti itu terhadap Ling Hujing. Namun, demi menjaga kemurnian garis keturunannya, jika ia harus mencari seseorang untuk mewariskan keturunannya di masa mendatang, Ling Hujing akan menjadi pilihan pertamanya. Namun, sekarang, Ling Hujing justru melanggar perintahnya di hadapannya dan berpihak pada pria lain. Bagaimana mungkin dia bisa menoleransi hal ini? Jingjing, apa aku terlalu memanjakanmu? Kata Ling Huyu dingin, berdirilah di sisiku sekarang, dan aku akan memaafkanmu atas apa yang terjadi dan berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Ling Huyu, kau bukan saudaraku, kenapa kau peduli padaku? Ling Hujing sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat padanya dan sangat tidak senang dengan nada merendahkan Ling Huyu. Apakah kau ingin mati? Suara Ling Huyu terdengar sangat pelan. Nenek moyang kita berkata bahwa umurku panjang, dan Xiao Chen akan melindungiku. Ling Hujing menggenggam lengan Xiao Chen, seolah-olah sengaja memprovokasi Ling Huyu. Burung kecil, jangan membuatku membencimu. Kapan aku pernah bilang akan melindungimu? Xiao Chen menepuk dahi Ling Hujing yang halus dan putih. Hei, kau benar-benar. Tidak bisakah kau bekerja sama denganku saja daripada merusak rencanaku? Ling Hujing menggigit lengan Xiao Chen dengan penuh kebencian. Sungguh menyebalkan. Namun, di mata orang lain, interaksi antara keduanya tampak lebih seperti ungkapan kasih sayang. Mata Ling Huyu berbinar-binar karena amarah saat ini. Kenapa makin kacau? Ru Yanwan punya firasat buruk. Dia membantu Xiao Chen menghentikan Putra Dewa Merak, dan sekarang Putra Dewa Gagak Emas datang. Bagaimana Xiao Chen berencana untuk mengakhiri ini? Faktanya, dia dan Xiao Chen hanya bertemu satu kali dan sempat berbicara beberapa kali, dan dia mempunyai kesan yang baik terhadapnya. Membantu Xiao Chen sekali saja adalah hal yang paling benar untuk dilakukan. Jika Xiao Chen benar-benar memiliki konflik dengan Putra Dewa Merak dan Putra Dewa Gagak Emas, dia hanya bisa berdiri dan menonton. Baiklah, berhenti main-main dan mari kita mulai. Xiao Chen menarik Ling Hujing menjauh dan menatap Putra Dewa Merak. Aku bisa memberimu gelang Qiankun, tapi syaratku tetap sama. Serahkan Kong Yunxin kepadaku. Baru saja, Xiao Chen mengirim pesan kepada Ouyang Yi, meminta pendapatnya. Ouyang Yi menjawab bahwa ia tidak dapat membuat gelang Qiankun mengenali pemiliknya, dan tidak ada gunanya menyimpannya. Itu hanya akan menyebabkan perburuan tanpa akhir oleh klan Dewa Merak. Lebih jauh lagi, gelang Qiankun awalnya milik klan Merak dan harus dikembalikan ke pemilik aslinya. Setelah Ouyang Yi mengatakan ini, Xiao Chen tentu saja tidak keberatan. Dia tidak pernah memikirkan gelang Qiankun, dan tidak ada salahnya mengembalikannya ke klan Merak. Kong Yunxin adalah musuh bebuyutan Leng Wulei, dan dia telah mengirim orang untuk memburu Leng Wulei hingga saat ini. Masalah ini harus diselesaikan. Permintaanmu agak berlebihan. Apa kau tidak takut aku akan membunuh orang dan menjarah harta benda mereka? Dewa Merak tampak sedang menguji. Mendengar ini, Xiao Chen mencibir dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan, mengapa tidak mencobanya? Bersambung.